Tuan, jadi saya mau sedikit refresh ya dengan tujuan riset ini ya. Jadi beberapa sudah mengajukan ide ke saya, tapi ada hal yang perlu diingat ya teman-teman, bahwa riset kita itu bukan riset, jadi perlu dibayangkan bahwa kita bikin solusi untuk masyarakat misalkan gitu ya. Karena masyarakat gak ada gitu. Bukan gitu, untuk keilmuan itu lebih ke arah kontribusi theoretical, ya. Jadi, misalkan, bisa aja, blockchain untuk membuat orang, eee, apa namanya, melakukan donor atau donasi ya, melakukan donasi tanpa, dengan bukan blockchain maka donasi menjadi terpercaya. Itu kan implementasi ya. Tapi kita harus, mundur lagi ke belakang bahwa ini merubah governance, merubah tata kelola, merubah rules, merubah culture ya. Jadi intinya adalah bagaimana membuat suatu proses itu dipercaya sehingga mungkin, nanti proses donasi, itu bisa diselesaikan dengan teknologi, nah teknologinya namanya blockchain. Jadi itu tujuan akhirnya. Tapi untuk proceeding selalu ya bikin tekniknya, berarti kalau proceeding ceritanya adalah saya membuat blockchain untuk membuat donasi itu bisa terpercaya, itu, untuk proceeding, betul. Tapi untuk jurnalnya adalah bagaimana teori-teori yang digunakan sehingga bisa membungkus ya, membungkus yang namanya donasi itu dengan menggunakan blockchain. Nah, mungkin beberapa datang ke saya kan, kalau saya kan, tidak selalu paham dengan semua metodologi ya. Jadi misalkan tadi, siapa, Paramita ada nggak sih Paramita? Nggak ada? Paramita tadi belum Belum pernah. datang ya? Belum datang ya? Jadi Paramita bilang Oh, ada ada suatu pernah ya Paramita. metodologi yang namanya ya, Meta. ya. Ya, Paramita bilang ada suatu metodologi yang saya nggak familiar. Ya, berarti kan saya nggak tahu. Pertanyaan saya itu begini, metodologi itu sudah umum, ya. Kalau sudah umum, mungkin ya jadi terlalu banyak yang sudah melakukan riset. Jadi justru nggak menarik gitu ya. Walaupun tujuan sih bagus supaya lebih apa, lebih efisien atau lebih cepat atau lebih akurat gitu ya dengan bantuan generatif AI. Tapi apakah topik metodologi itu seksi? Nah, seksi itu artinya orang banyak cari gitu ya. Karena yang mencari misalkan di suatu bidang finance mungkin malah sekarang lebih canggih metode apa. Jadi bukan berarti itu jelek, tapi harus datang dengan argumen bahwa metodologi itu layak untuk diteliti. Bukan alasan layak karena selama ini metodologi itu kurang akurat, kurang bagus. Ya kalau metodologi itu kurang akurat, kurang bagus, mungkin ada metodologi lain yang lebih bagus. Kan gitu ya logikanya. Sehingga kita bisa menggunakan teknologi untuk jangan sampai kalian sudah milih teknologi, metodologi atau suatu cara, tapi cara itu bukan cara the best. Walaupun cara itu best practice ya di lapangan, tapi untuk paper, untuk jurnal, apakah cara ini jangan-jangan terlalu simple ya. Nah, seperti itu. Jadi itu eh, 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 apa jadi problem kan ada kita misalkan, kalau kalau ini saya ambil contoh paper ya. Misalkan papernya Rafli ya, Rafli papernya gimana generative AI, memodelkan generative AI dalam suatu proses governance di perusahaan. Nah, itu kan mungkin hampir semua perusahaan tahu generative AI. Kemudian gimana ya saya implementasikannya? Nah, mereka si Rafli bikin gitu atau mungkin Aji bikin bagaimana framework untuk membuat orang menjadi change management. Itulah cara-cara yang bisa dijual ya ke mana? Ke jurnal. Tapi bukan berarti yang kalian pilih itu jelek, bukan. Cuman nanti kalau tidak besar, mungkin susah milih jurnalnya. Jadi sangat terbatas pilihannya. Kalau terlalu spesifik sangat terbatas ya. Jadi saya
tidak mengharapkan juga buru-buru. Ya, tapi kalau buru-buru dengan reasoning yang pas ya nggak masalah. Dengan argumen yang bagus nggak masalah. Misalkan papernya siapa ya, Anissa atau Silvi tentang greenwashing. Nah, greenwashing itu kan suatu hal yang kalau kita lihat orang tahu greenwashing tapi nggak ngerti cara menyelesaikannya. Sehingga saya lupa ya Anita atau Silvi itu salah satu dari itu. Mereka menggunakan generative AI, ya generative AI untuk membantu kalau kamu punya problem dengan greenwashing maka gunakanlah cara ini ya. Terus apa lagi ya? Mungkin Timothy ya, Timothy blockchain, Timothy dan Mufli blockchain di government. Gimana kondisi government di Indonesia, public service gimana? Kita benar ada ketidakpercayaan. Kenapa di luar negeri orang bisa percaya? Apa yang bisa mendorong kita percaya dengan proses? Seperti misalkan di luar negeri yang culture-nya mungkin lebih apa? Lebih nurut ya orangnya ya, lebih nurut, mungkin korupsi juga nggak ada. Gimana kita menghambati, menanggulangi itu. Jadi argumen-argumen seperti itu nanti ditunjukkan ini loh Pak, paper dari Digital Government, digital dari Journal of Public Administration, nggak ada yang membahas itu. Jadi bisa kita ajukan nih Pak, gitu ya. Nah itu yang perlu teman-teman pikirkan. Jadi sebelum memikirkan eh, beberapa kayak saya lihat siapa ya, Nasya atau siapa ya, Nasya ya. Kamu minta paper bukan ya? Bukan Nasya ya. Udah Iya, minta paper. beberapa hari yang Ya lalu ya saya sempat ya ya. request. Udah saya kirim ya. Jadi Aman, Bro. Terima kasih. ya jadi di sini ini saya selalu saya kalau kamu mau lihat paper saya ada di sini gitu ya. Tapi sebenarnya saya nggak meminta kamu harus pakai paper saya enggak gitu ya. Cuman kalau mau pakai paper saya kan saya lebih tahu gitu ya. Cuman nggak kalau nggak pakai paper saya paper yang lebih bagus lagi Prof ada di Pak Andri ada lagi di paper di mana gitu. Nah itu bisa bisa dijadikan baseline gitu ya. Misalkan paper ini nih ini paper yang bagus ini ya. Jadi dia framework banget nih. Jadi eh, bisa juga digunakan gitu ya. Apalagi yang terkini isunya apa gitu ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan di pertemuan ini. Eh, eh, saya juga tulis ya. Saya butuh blockchain berapa ya? Lupa saya. Saya butuh blockchain 2 apa 3 gitu ya. Saya butuh sosial SNA. SNA itu wow banyak dan keren-keren. Kita mengukur nanti namanya penyebaran informasi itu banyak paper saya SNA menurut saya karena SNA nggak banyak. Jadi kalau kalian pakai SNA itu bisa dibungkus dengan cepat untuk Q1. Ya. Blockchain juga bisa, tapi blockchain itu kalian harus mikirinnya bukan masalah teknologi, tapi masalah modelnya, governance-nya, aturannya, merubah culture-nya, merubah proses ya. Generative AI kita belum pernah ada yang publish dalam bentuk jurnal ya, teman-teman kemarin yang pakai generative AI rata-rata masih di proceeding, tapi itu juga bahan yang bisa kalian tingkatkan ya. Apalagi ya Nasya ya, materinya, topiknya. Selain ada SDGs juga, Prof. SDGs. Ya, SDG. Ya, SDGs itu domain ya. Jadi kalian mau pakai blockchain, mau pakai text analytics, dua-duanya bisa SDGs. Tapi SDG kan spesifik biasanya kayak punya 2 tahun lalu punya Said ya, dia eh, apa waste apa namanya waste management ya. Kemudian tahun kemarin ada Gilbert yang menggunakan apa ya food ya. Kemudian food waste ya. Kemudian ada Noval, mungkin beberapa bulan ke depan dia akan publish. Noval itu adalah ingredients ya. Aurelia juga sekarang lagi ingredients belum submit. Tapi semuanya itu SDG sebenarnya. Jadi SDG itu luas, karbon juga termasuk SDG ya. Banyak ya. Oke gitu ya. Saya buka floor untuk silakan bertanya dan berdiskusi dengan saya. Mangga, siapa yang mau diskusi?
Bebas saja silakan. Sambil yang lain dengar, sambil belajar kira-kira interaksinya dengan saya kayak gimana ya. Jadi sekalian ya. Mangga siapa? Oke, mungkin boleh saya terlebih dahulu, Prof. Ya, silakan. Oke, Ya, silakan. sebelumnya topik yang saya ajukan kan masih berkaitan sama kontribusi teknis tentang karbon Mm-mm. kredit juga, cuman belum ada sisi kontribusi akademisnya. Nah, Mm-mm. lalu saya coba baca-baca paper lagi, salah satunya itu paper Prof yang tentang engineering economic dan kaitannya dengan carbon credit. Mm-mm. Itu saya baca terkait kaitannya carbon credit dengan Mm-mm. governance kan setelah dikreditkan. Mm-mm. Nah, itu saya tertarik juga setelah baca paper lainnya dan akhirnya mengambil kesimpulan ingin eh, mengangkat topik terkait sebuah analisis yang membahas untuk penentuan kesiapan sebelum carbon credit diterbitkan, Prof. Jadi seperti membuat framework yang membahas terkait alurnya dan diangkat berdasarkan gap-gap yang sudah ada di paper sebelumnya. Nah, selain itu juga mungkin di sini saya coba menerapkan peran AI-nya juga sebagai decision support analysis dan Mm. sejauh ini masih tersebut yang saya coba pahami dan mungkin meminta saran Prof juga untuk Ya. mengembangkan penelitiannya gitu. Jadi karbon itu sebenarnya kita agak agak banyak ya risetnya ya. Jadi memang yang dipublish baru satu, tapi sebenarnya karbon itu ada namanya Nadif. Ya, kamu cari namanya Nadif. Nadif itu angkatan 2020 ya, kemudian dia S2 dan S2-nya itu dia tentang karbon. Jadi MRV namanya. Kamu diskusi sama dia ya. Kalau kalau nanti kamu bisa tanya Aji lah, kontaknya ada di grup 2025 juga karena dia S2. Nah, kemudian ada juga yang namanya em, Devina, Devina. Devina kan karbon juga ya. Devina karbon, tapi dia saya lupa bedanya apa ya. Eh, jadi gini, jadi problem di MRV-nya itu masih problem, problem di tokenisasi masih problem, problem di perhitungannya masih problem. Jadi problemnya masih banyak. Kalau misalkan Nasya fokus, udah menentukan fokus, saya melihat kesiapan. Mungkin itu justru yang paling eh, eh, apa? Bukan yang intinya gitu. Kesiapan itu bisa jadi cuman tambah doang. Ya, model itu mungkin kamu sama Nadif bisa menyelesaikan masalah yang sama, tapi dengan model yang berbeda, dengan case yang berbeda. Ada pasar-pasar karbon di luar negeri. Si Nadif kan nggak pakai luar negeri, dia pakai Indonesia. Gimana di Indonesia? Mungkin kamu compare dengan luar negeri, kamu bikin model karbon sendiri, rewardnya gimana, regulasinya gimana, itu juga bisa. Jadi menurut saya karbon itu, apalagi sekarang ada pasar karbon kan, walaupun pesertanya masih PLN doang yang dipaksa oleh pemerintah. Tapi di luar negeri ada karbon. Gimana? Apakah ada ada keharusan dari pemerintah? Apa dikasih insentif pajak? Apa yang lain-lain? Apa karbon level apa namanya karbon yang ada karbon yang gini kan karbon saya namanya apa level atau apa ya? Karbon yang kayak misalkan kita punya pabrik ngeluarin karbon atau karbon yang kamu di kantor kamu pakai AC itu karbon juga. Jadi level karbonnya beda banyak. Jadi menurut saya kamu explore ya. Dan kalau kalau mau karbon juga nanti bisa banyak diskusi juga dengan Pak Heri. Ya karena saya dan Pak Heri sama-sama ngurusin karbon. Jadi boleh silakan. Itu sih dari saya. Jadi eh, perlu diperbanyak apa literatur review. Baik, terima kasih Prof sebelumnya. Ya silakan. Ada pertanyaan lagi nggak? Nasya, udah cukup? Dari saya cukup, paling besok saya coba diskusikan dulu ke Kak Devina sama Kak Nadifnya. Baru nanti saya Ya, kasih. ya silakan. Next siapa mau diskusi? Mangga selanjutnya. Izin Prof, saya ingin Ya, diskusi Prof. Prama. Ya, ya Ya, Prama Prof. silakan. Jadi Prof, topik saya ini saya ambil dari fenomena fanatisme supporter sepak bola, Prof. Mm-mm. Kebetulan fanatisme supporter sepak bola ini kan sangat tinggi ya, Prof. Bahkan mereka tuh apa ya bisa rela berkorban demi klub atau tim yang mereka dukung. Nah, Mm. fenomena ini juga ternyata banyak terjadi di berbagai negara ya, Prof.
Lalu Mm-mm. secara teori saya tuh menemukan fenomena ini dijelaskan oleh Identify Fusion Theory. Hmm? Lalu untuk Fusion. penelitiannya pun sebagian besar ya Oke. peleburan Prof. Jadi mereka tuh bisa menyatu dengan komunitas yang mereka miliki gitu, seperti Hmm. mendukung supporter di tim, contoh Hmm. Portugal ataupun Argentina seperti itu, Prof. Hmm. Tetapi di sini tuh ada penelitian juga berbasis NLP, seperti pada paper yang saya temukan ini terkait Hmm. Cognitive Linguistic Identify Fusion Score, Hmm. di mana ini tuh fokusnya lebih ke Hmm. identitas negara, agama, dan juga ideologi. Di Hmm. belum pada konteks supporter sepak bola. Nah, dari gap yang tersebut, saya tuh ingin antara supporter Tina dan juga pengguna LP dan juga untuk identifikasi dari pola identify fusion yang terbentuk dari kedua belah pihaknya, Prof. Oke. Ya, Lalu, oke. Silakan teruskan. nah, keterbatasan yang saya miliki itu, Prof, dari data yang ada di media sosial, Prof. Misal dari komentar antar pertandingan Argentina dan juga Portugal, atau dari akun Instagram perilaku yang terjadi antara kedua belah supporter, Prof. Tetapi saya tuh ingin Hmm. ada penggambaran yang bisa menunjukkan adanya pengukuran psikologis. Nah, itu mungkin keterbatasan saya miliki, Prof. Jadi saya mau komen. Jadi Boleh, Prof. kamu pertama riset itu jangan diutamakan fenomena, karena saya ingin melihat fanatisme, ya. Jadi kalau kita harus mulai dari teori dulu. Jadi misalkan kenapa kalau teori? Karena lebih gampang buat nanti jalannya. Mau fanatisme bola, mau fanatisme agama, it's easy gitu. Karena yang penting adalah teorinya dulu gitu ya. Jadi di SNA itu namanya homofili. Orang itu cenderung sama itu ngumpul. Jelas banget ya homofili. Di NLP atau apapun kamu nanti bird dan lain sebagainya, itu kamu nanti akan mengamini ya, bukan mengkompromi, mensupport bahwa memang mereka itu satu ide. Nanti kamu bisa gambarkan kalau di SNA itu namanya echo chamber atau polarisasi atau modularity, itu indeksnya banyak banget. Jadi kan tujuannya kamu mau proving identity, ceritanya harus dibuat lebih detail lagi. Identity, apa maknanya identity dalam human, itu studi yang sangat menarik. Kamu harus harus tinggalkan dulu bolanya. Kamu fokus ke kenapa manusia berkelompok, bagaimana membuktikan mereka berkelompok, bagaimana attitude orang yang berkelompok. Pertanyaan-pertanyaan itu kamu gali. Dan itu namanya studi humanist and media. Jadi media itu banyak sekali jurnal-jurnal dari Sage, dari Wiley, itu media. Dan itu susah sekali tembusnya. Tapi kalau kamu bisa, bagus. Masalah kamu nanti compare Argentina sama Portugal atau Persib sama siapa, that's okay. Apa kamu mengkombinasikan di Indonesia atau di luar negeri, itu teknis. Tapi building teorinya, narasinya, story-nya, ya, itu tidak mudah. Ya, saya mau saya mau tunjukin dulu ya. Ini ya papernya Kinan. Kinan itu anak tahun lalu ya. Kinan dia baru submit, namanya di apa ya, judul apa ya, lupa saya. Ini SSHU namanya apa ya? Namanya adalah Jurnal Social Science and Humanities Open ya. Dia judul papernya adalah ini nih, ini ya judul papernya. Sorry. Kelihatan ya? Judul papernya kelihatan? Ya, Prof. Terlihat, Prof. Ini kan judulnya sorry. Kamu lihat judulnya. Who carries the message? Mapping the hidden infrastructure of grassroots solidarity in Indonesia 2025 Digital Protest Network. Kebayang ya? Paham ya pertama ya? Jadi artinya di 2025 ada protes yang ada meninggal ya, yang Afan Kurniawan itu. Jadi kan kalau kita pakai SNA, pasti kan kita nyari namanya centrality, siapa orang yang paling berpengaruh. Tapi di paper ini narasinya dibungkus, yaitu siapa saja
yang membawa peran, yang siapa saja berperan. Peran ini akan memetakan infrastruktur komunikasi, infrastruktur tahu ya, infrastruktur itu apa namanya ya, mekanisme lah ya. Mekanisme hidden infrastruktur nggak kelihatan karena kalau udah protes kan kita nggak tahu gerakan informasinya seperti apa. Grassroots artinya grassroots ya, orang-orang yang di bawah gitu ya. Mereka solider, kayak tukang ojek solider sama Afan. Penduduk juga kesel sama DPR, sama polisi. Jadi dibungkus seperti ini, ya. Tapi tekniknya dia ngukur problem si Afan Kurniawan yang percakapan itu. Jadi kalau menurut saya kamu harus mampu membungkus itu, ya. Kalau teknik eh, mengkombinasi ini dan itu nanti gampang. Dan nanti kalau misalkan apa itu jauh lebih kompleks dari ini kalau menurut saya, karena kalau ini kan cuma ngukur informasinya lewat mana, berapa jauh kan gitu ya. Kalau kamu kan nanti ngukur kenapa mereka dalam satu kelompok, mana buktinya mereka dalam satu kelompok, bukti kelompoknya seperti apa, mereka gimana contoh-contoh attitude orang yang kelompok kan. Kamu jangan kandidat untuk detailkan gitu ya, Pram. Baik, Prof. Terima kasih, Cukup Prof. bisa menjawab? Ya, terima Ya, kasih, Prof. oke. Oke, silakan. Next, siapa lagi? Ya, Keisha dulu. Habis Keisha siapa tadi? Yang barengan? Gevira, Prof. Ya, Keisha dulu baru Gevira. Silakan. Baik, Prof. Waktu pekan lalu pas pembimbingan pertama itu kan saya tuh kayak nanya gitu ya, Prof, tentang AI di Telkom perbankan syariah. Kemudian kan Prof ngasih saran membaca paper-paper yang bukan di syariah karena memang saya yang akan membuat si framework di keuangan syariah. Nah, kemudian karena kemarin Prof juga nunjukin yang paper yang Society Oriented AI Governance itu, saya apa ya lumayan eh, tertarik gitu dengan paper ini dan ingin mungkin ingin juga membuat framework yang pasti kan model 4 aktor ya karena ada perantara profesionalnya hanya saja di industri perbankan syariah. Nah, kemudian saya tuh membaca lagi paper lain. Ini tuh judulnya Advancing Decision Making Through AI Human Collaboration. Jadi kayak semacam Human AI Collaboration juga dengan itu ada menghasilkan kayak matriks gitu Prof. Jadi kayak ada lokus rasionalitas batas kayak manusia versus AI dan kedalaman pemeriksaan kognitif. Jadi kayak nantinya tuh misalnya problem ini akan gitu. Nah, saya tuh tertarik dengan dengan problem seperti apa ya ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, kayak tidak transparanan atau kayak sifat-sifat black box gitu. Mungkin dari Prof ada saran atau apa yang perlu saya pedalami lagi. Ya, kamu nyarinya lewat itu juga ya, lewat Scopus AI, terus kamu pakai paper ya, connected paper, coba lihat ya. Terus semantic scholar ya, itu sama-sama. Sciencespace.ai. Saya buka aja deh. Mumpung saya ingat ya. Sebentar. Sciencespace, kalau salah Sciencespace itu berbayar ya. Kelihatan nggak nih? Oh, nggak keluar ya? Untuk saya space-nya belum keluar. Sciencespace. Loh, kenapa mati ya? Sciencespace.com. Ini connected papers, semantic scholar. Saya nggak yakin ya. Ini ada yang baru-baru ya. Tapi artinya konsep yang kamu tuliskan tadi itu kamu explore di sini. Ya, site.ai. Ada nggak? Keluar nggak? Site. Ini kamu cobain semua ya. Oke. Nah,
kembali ke pertanyaan. Kamu bilang tadi mau kontribusi dengan membuat matriks untuk mapping something. Itu satu kontribusi. Tapi kontribusi itu tidak cukup kuat. Kenapa? Karena itu namanya adalah ini solusi. Padahal kalau jurnal itu namanya advancing theory. Ada jadi kalau kamu mau ambil jurnal, misalkan saya ambil ini ya, jurnal SSHO, Elsevier, ya, kamu ini cek atau musik ini nih, Tyler and Francis, ICT for Development. Nah ini ya, jadi ini adalah kamu bisa paham ya. Di sini kamu lihat record for publishing quality research influencing practice, the first journal to address global. Ini adalah jurnal yang fokusnya IT, isu IT dan peluangnya, dan ini publish social and technical research on effect IT pada ekonomi, sosial, dan perkembangan manusia. Misalkan adopsi AI di tempat pinggir gitu ya, tertinggal gitu ya. Tapi forum untuk policymaker, practitioner, akademik to discuss strategi dan best practice, tools, teknik for assessing effect AI infrastructure in government. Nah, mana ya? Nah, tapi ini sebenarnya kayak gini ya, accept theoretical, empirical, tulisannya kayak gini. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya jauh lebih berat dari ini karena dia maunya, karena saya pernah submit ya, terus ditolak. Kenapa? Karena your research does not advancing theory. Tahu nggak? Tidak meningkatkan teori. Paham maksudnya? Oh, Jadi ada iya paham. teori. Jadi kalau ada teori, terus kamu pakai teori, itu kamu artinya menggunakan teori. Jadi ada teori, saya pakai teori ini. Itu kan biasanya kalau teman-teman lagi mau bikin lagi bikin apa namanya itu penelitian ya, di metodologi penelitian kan ada teorinya, terus diturunkan menjadi instrumen, kemudian disurvei gitu kan. Nah itu menggunakan teori. Nah kalau di jurnal itu nggak menggunakan teori, dia meningkatkan teori. Misalkan teorinya ICT itu susah bagi orang yang di di tempat yang terpinggir gitu ya. Nah, tapi kamu bikin tambahan di Indonesia nggak kok, karena ada kebijakan khusus dari pemerintah. Nah itu advancing theory. So dari special treatment, so penduduk di tempat terpencil bisa menikmati internet sehingga mereka nggak tertinggal gitu misalkan. Nah itu namanya advancing theory, bukan menggunakan teori. Nah kembali ke pertanyaannya Keisha. Keisha tadi yang bikin matrik itu adalah solusi. Jadi itu solusi, tapi teorinya belum. Jadi kalau teorinya apa? Teorinya ya membangun model apa yang cocok. Karena kan Gen AI ke perbankan already exist so many ya. Terus apa teori Gen AI di syariah? Karena syariah kan beda cara kerjanya, beda value-nya. Jadi itu juga udah kontribusi gitu ya. Yaitu teori itu kemudian prakteknya gimana supaya itu implemented ya. Kamu bikin matrik tadi, itu adalah implementasi. Jadi itu ada big contribution, ada small contribution. Gitu ya. Paham ya? Paham, Bro. Ada pertanyaan nggak? Berarti Ya, kalau silakan. misalnya kayak yang framework yang di paper yang Prof kemarin yang Society AI Governance itu sebenarnya bisa-bisa aja kan Prof untuk diadopsi ke. Oh bisa. Jadi kan itu kan usulan kita. Itu kan usulan kita di kesehatan ya kalau nggak salah ya. Di kesehatan ya. Kan kita juga nggak tahu. Ada beberapa Jadi ya. oh iya ada kesehatan, ada pendidikan segala macam. Tapi untuk banking syariah kita nggak tahu. Ya, jadi kamu kalau udah banking syariah kamu bisa mungkin kamu tambahin itu. Itu kan multi layer. Mungkin kamu multi layernya ada berapa? Di situ ada berapa? Ada 3 atau 4 yang kamu mungkin bisa spesifik 5 gitu. Kayak gitu. Oke. Makasih, Prof. Jadi ditingkatkan ya. Tapi saya selalu begini. Ini buat Keisha dan yang lain. Kadang sebagai peneliti, kita itu nggak pernah percaya sama riset kita itu bagus. Jadi
Apa yang harus dilakukan? Kalian terus cari punya orang lagi yang jauh lebih keren dari punya kita. Masa kita paling keren sih gitu? Selalu bilang gitu. Pasti ada orang lebih keren gitu. Ya, jadi ya kenapa kok Pak Andri nggak lihat ya? Mungkin saya nggak ada waktu untuk melihat itu semua. Jadi kamu ada waktu, kamu cek tuh. Make sure that paper yang kita punya itu emang the best. Jangan gara-gara Pak Andri nunjukin terus kamu pakai, nggak boleh gitu. Kamu cari yang lain. Pak sama juga Nesya ya. Cari itu Korbon tuh saya yakin banyak banget. Cuman kenapa ngelihat punya kita ya karena saya ketemunya mahasiswa-mahasiswa saya gitu ya. Jadi kalian yang harus memasukkan eh, informasi-informasi di luar gitu. Oke ya. Baik, Prof. Terima kasih. Oke, silakan Gevira. Ya, silakan Gevira. Oke, Prof. Sebentar. Ya. Nah, jadi saya tuh tertarik untuk meneliti menggunakan metode Big Data Analyze untuk Hmm. sebenarnya sama kurang lebih kayak Nasya yang ngedukung. Cuman aku tuh pengen untuk ngedukung konservasi blue carbon di Indonesia. Jadi itu dari beberapa Mm-mm. paper yang udah saya baca juga, sebagian besar Mm-mm. penelitian tuh masih berfokus kayak monitoring, estimasi carbon stock, sama pengelolaan Mm-mm. data seperti blockchain. Contohnya ini sebenarnya kayak jadi acuan juga sih buat jadi topik yang saya angkat ini itu dari Kak Devina Mm. angkatan sebelumnya. Cuman kalau Mm-mm. dia tuh lebih ke bikin blockchain-nya kan ya, kayak nyimpen Mm-mm. datanya. Nah jadi tuh saya ingin ngambil perspektif yang berbeda. Jadi tuh pengen ngambil untuk bikin big data analyze-nya sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menentukan wilayah mana sih yang perlu diprioritaskan untuk konservasi. Jadi tuh harapannya tuh kayak bisa untuk Ya, ngebantu pemerintah atau konservasi organisasi gitu. ya, saya komentar ya Gevira ya. Jadi motivasinya harus dirubah, jangan membantu. Membantu itu implikasinya, bukan tujuannya. Oke, Pak. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Kalau punya Devina, tujuannya adalah supaya Blue Carbon itu terpercaya, dia bikin blockchain. Jadi kamu supaya Blue Carbon itu apa? Pemerintah bikin policy yang bagus, maka kamu bikin semacam framework. Nah, to achieve this framework, kamu demokan dengan menggunakan data. Datanya dari mana? Datanya dari mana? Atau datanya kamu collect model apa? Dan gimana supaya orang itu bisa, karena big data kan susah ya. Artinya selama ini big data itu nggak banyak. Jadi artinya kalau kita mau memonitor blue carbon, berarti kan harus ada monitor pakai kamera gitu ya, sehingga datanya diambil, sehingga ketahuan apa perkembangan apa itu mangrove-nya atau apanya gitu ya. Jadi tujuan itu technical. Tapi saya ngomong ini dulu ya. Tapi nanti kamu ngerjainnya di prosiding pasti technical gitu. Oke, Pak. Soalnya saya Nah, juga kan emang lagi magang di kehutanan gitu ya. Jadi beberapa tuh nah, lebih fokusnya di mangrove. Jadi blue nah, carbon yang saya gunain tuh mangrove. Jadi kayak sebenarnya iya, secara nggak langsung tuh ngebantuin perusahaan tersebut juga. iya ya, ya nggak apa-apa. Ya jadi itu kan namanya motivasi ya. Motivasinya begitu supaya membantu itu semuanya motivasi, which is good. Tapi ingat kalau di paper adalah kita lebih ke besar lagi, lebih ke view yang lebih lebar, ya, view yang lebih lebar, yang layak. Jadi gini, kalau membuat jurnal Q1, Scopus Q1 itu adalah kalian cerita apa Indonesia, cerita lokal, cerita tadi apa besaran Persib gitu, itu nggak masalah. Tapi gimana caranya itu bisa digeneralisasi, itu loh. Jadi gimana orang misalkan di luar negeri itu bisa bisa paham cara kamu, terus bisa mencontoh. Jadi nggak hanya memproduksi, oh saya kayak gini loh, gini nih, mendeskripsikan, menganalisa, tapi apa keuntungannya buat di dunia? Nah itu namanya reproducibility, mereproduce hasil kita supaya bisa untuk yang lain, gitu ya, dia bilang. Oke? Oke, siap Prof. Terima kasih. Ya, silakan. Next, siapa lagi? Saya Prof. Teman-teman. Ya, silakan Intan. Oke, Prof. Sebelumnya di minggu kemarin saya sempat
menyinggung bahwa saya tertarik bagaimana sebuah generatif AI itu mengubah skill eh, karyawan. Jadi perbandingan antara sesudah dan setelahnya adanya generatif Mm-mm. AI itu skill di karyawan tuh seperti apa. Sebelumnya saya tuh sempat tertarik bagaimana membandingkan sebuah perubahan skill di di negara perbandingan antara negara berkembang dan juga negara maju. Tadinya seperti itu. Tapi setelah saya riset-riset lagi, saya menemukan sebuah paper bahwa di sini tuh tentang bagaimana generatif AI ini tuh merubah peluang kerja dari fresh graduate. Jadi entry level untuk entry Mm. level seperti itu. Ada sebuah paper, ada sebenarnya ada dua buah paper yang berbeda. Yang satu Mm. tuh Mm. dia menjelaskan bahwa penurunan dari rekrutmen untuk junior itu setelah adanya Mm. AI itu sekitar 9 sampai dengan 16%. Nah, Mm. eh, untuk itu saya jadi tertariknya mengenai penelitian ini bagaimana bukan menjelaskan, bukan hanya membuktikan berapa banyak penurunannya, tapi ingin menjelaskan bagaimana atau mengapa dan apa yang berubah dari lowongan kerja itu Mm. sendiri untuk sebuah entry level seperti itu. Terus saya juga mungkin lebih fokusnya pengen ngebedah bagaimana sebuah lowongan kerja yang disediakan oleh para perusahaan itu menjawab kayak skill apa sih yang hilang di lowongan kerja untuk junior ataupun senior, lalu itu membandingkan apakah yang berubah dari lowongan kerjanya, baik itu skillnya atau apanya, di untuk junior dan juga senior, terus juga skill baru apa aja yang muncul setelah atau sebelumnya adanya AI itu, dan apakah perusahaan itu memang berbicara tentang AI dengan cara yang berbeda ketika eh, tulis lowongan kerja itu untuk seorang junior ataupun senior. Eh, ada juga sebuah Bentar, saya bentar, bentar, semakin tertariknya bentar, karena bentar, Intan. Saya kok jadi bingung, Intan ya. Kamu banyak sekali. Jadi jangan gitu. Nanti pusing, ya. Jadi saya nggak mau kamu terlalu pusing. Jadi begini loh. Kamu kan ngomong generatif AI dan apa impactnya ke skill. lowongan kerja, Ya, skill, ya skill ya. Nah, menurut saya itu eh, so big, so big ya. Artinya ya bisa aja kamu nanti kecilin ya. Tapi kita mundur lagi. Kira-kira caranya gimana kita membuat itu? Apakah kita melakukan kualitatif ya? Apakah kita melakukan literatur review atau kita melakukan wawancara? Berapa banyak wawancara yang kita harus lakukan? Apa kita eh, melakukan data analitik? Nah, itu biasanya kalau paper-paper yang mereka kan ngomong gini nih ya, sekarang turun berapa persen? Itu biasanya mereka bilang gini, survei terhadap 15.000 orang gitu. Gitu. Dan kan nggak mungkin kamu melakukan survei terhadap 15.000 orang untuk compete sama itu. It's impossible. Jadi kita harus lebih smart. Jadi either pertanyaannya dikurangi, tidak terlalu besar, atau spesifik ke suatu bagian, tapi kita produce teori. Karena kalau kalau yang saya dengar dari Intan tadi, itu lebih mirip ke artikel populer. Artikel populer itu yang muncul di Instagram, di mana-mana, di ekonomis, jurnalis itu adalah artikel-artikel yang cuman menggambarkan, oh orang mundur, orang Indonesia turun, ini naik, gitu kan? Coba lihat di ekonomi, The New York Times, Tempo kan kayak gitu-gitu. Itu jurnalis. Kalau akademisi enggak. Akademisi itu biarin aja. Kita menawarkan suatu framework, menawarkan suatu kalau tadi siapa tadi ya, Keisha bilang, saya mau bikin matriks untuk menyelesaikan itu is a part of solution. Tapi kamu di depannya dulu. Jadi itu yang Intan harus memikirkannya ya. Gitu Intan. Sebentar ya, saya juga mau share dulu ya. Eh, jadi saya tuh punya paper dari angkatan lalu.
angkatan-angkatan lalu yang belum selesai. Menurut saya ini layak diselesaikan. Karena yang pertama itu adalah dari Evi. Ini ya. Ini judulnya kelihatan nggak? Sorry. Nah, ini untuk karir. Ini spesifik ya. Jadi ini sistem enhancing career alignment through LinkedIn profile. Ini spesifik. Tapi kalau ini nggak oke, ada juga papernya Felisa, yaitu bukan ini. Ini, ya ini. Digital credential. Jadi kan sebenarnya kredensial itu kan saya juga sering ngomong ya. Mungkin saya pernah ngomong ya. Kredensial untuk reputasi itu kan belum ada di Indonesia. Semuanya ngeluarin sendiri, nggak ada generik. Nah kayak gitu-gitu tuh lebih apa ya, lebih solutif dan lebih dicari gitu ya. Kebayang nggak maksud saya, Intan? Kebayang, Prof. Nah oke. Nah silakan Intan mau mencari lagi atau mau meneruskan, nanti infokan aja ke saya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, mari silakan. Next-nya siapa? Siapa lagi, teman-teman? Ada lagi nggak? Mungkin saya mau, Prof. Oh ya, kamu kayaknya udah pernah ini saya tadi ya? Iya, saya kemarin sih, cuman Prof baru jawab hari ini kan. Gimana? Iya, Kamu jadi apa kan, sih? Oh ya, kamu ini ya, SNA ya? iya, Prof. Jadi kan Mm-mm. mungkin yang saya udah sempat bilang ke Prof itu soal penyebaran informasi konten Mm-mm. basis generatif AI. Sebetulnya awalnya tuh saya pengen bikinnya itu lebih ke konten kampanye Gen AI. Cuma ya itu tadi mungkin setelah dikoreksi sama Prof juga kayaknya lebih oke kalau kita ngambil komparatif lah ya antara penyebaran konten Gen AI sama konten yang sifatnya organik gitu. Nah, sebenarnya tuh sebelum akhirnya pindah ke konten kampanye Gen AI, saya udah sempat Mm-mm. mikirin juga kalau mau bikin yang komparatif ini, Prof. Jadi antara konten yang dibuat generatif AI sama konten yang basisnya organik gitu. Cuman sebenarnya saya agak punya sedikit kebingungan. Sebenarnya udah sempat Mm-mm. diskusi juga sih kayak beberapa eh, cari referensi terus kayak diskusi bareng AI juga gitu. Sebenarnya Mm-mm. pertanyaan yang jadi muncul adalah gimana caranya kita ngebedain konten yang memang dia itu generatif AI sama konten yang organik gitu. Karena mungkin kalau nggak ada self declare dari event atau brand atau fenomena tersebut bahwa konten itu dibuat sama AI, kayaknya kita agak susah untuk tahu gitu. Nah, itu kira-kira gimana ya, Prof? Ya, justru itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau kita mau lihat performance dari Gen AI dan non Gen AI, berarti kita tahu dulu dong. Kita harus bedain. Kalau nggak bisa bedain kan, jadi no question. Hmm. No question kalau itu pakai Gen AI atau tidak pakai Gen AI. Jadi pertanyaan saya, kembali lagi, komparasi itu kan, eh, jadi gini, kamu ada dua itu, Alifah. Pertama, network analisisnya, yang artinya penyebarannya. Ini contohnya ya, ini berapa banyak paper, mungkin nanti bisa dicari ya detailnya ya. Yang kedua adalah jenis informasi yang disebarkannya. Jadi kalau jenis informasi yang disebarkannya itu yang menjadi objek penelitiannya. Kayak tadi Rama ngomong jenis informasinya ya percakapan antar orang yang punya fanatisme sama gitu ya. Kalau tadi papernya Kinan ya tentang bagaimana orang marah gitu ya. Nah, kamu informasinya adalah tentang Gen AI gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu bermanfaat atau itu berguna atau dalam skala besar itu eh, mengarah ke teknologi atau mengarah ke culture gitu ya. Jadi kalau menurut saya di SNA itu lebih bagus ya, lebih bisa diterima kalau problemnya itu problem behavior, bukan problem technical. Kalau Gen AI dan AI itu kan, Gen AI dan non Gen AI kan
yang ini pakai Gen AI, yang ini pakai yang ini nggak pakai nggak Gen AI ya. Terus nyebar gitu ya. Terus belum lagi nanti pertanyaannya gimana membedakan Gen AI dan non Gen AI? Apakah kita lakukan semacam apa namanya screening dulu, ada 5 postingan Gen AI, 5 postingan non Gen AI, kamu ukur SNA-nya ya. Nah, terus jangan-jangan yang mempengaruhi penyebaran itu bukan hanya konten, tapi struktur topologi jaringannya. Misalkan gini, Ali kalau nge-tweet, kalau kalau postingannya di rate 30 orang, ya. Case-nya postnya di retweet 50 orang. Kenapa kok bisa beda 30 atau 50? Itu bukan karena followernya lebih besar lebih kecil, tapi karena struktur jaringannya, ya. Jaringannya itu kalau 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 misalkan case-nya nyebarin langsung bisa gampang ke orang. Tapi kalau Alifa mungkin ada harus lewat orang satu dulu baru nyebar ke orang lain gitu. Nah, itu struktur itu. Jadi kalau pakai SNA-nya saya tertarik, tapi case-nya itu mungkin bisa dicari yang lebih bagus ya. Seperti itu ya. Paham ya? Oke, Prof. Berarti sebetulnya mungkin lebih ke nyesuaiin si informasi apa yang mau dilihat struktur penyebarannya gitu ya? Betul, betul, betul. Betul. Ini kalau menurut saya ini kalau dari sini kayaknya kurang eh, apa ya? Ini foundationally dokumen yang paling fondasi ya, tapi kita bisa pakai yang apa namanya? Yang riset yang lebih menarik gitu ya. Find recent research focus on behavior, behavior herding, and also apa ya? Uh, 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 Massive network effect, misalkan. Nah, jadi kalau yang tadi itu terlalu nyampur. Ya, kalau ini dia fokus ke behavior atau kamu bisa fokus. Ini market semua nih. Wah, saya salah ini. Fokus ke misalkan kita punya fokus on information cascade misalkan. Kamu bisa cari ya detail kayak gini ya. Ini tadi risetnya apa aja nih? Impact investor, ini investor, herd behavior. Ini ternyata herding itu terlalu ekonomi. Aku pengennya lebih sosial ya, lebih cascade. Ini information cascade. Kamu information cascade juga menarik itu. Jadi information cascade itu kayak kalau Alifa dan Keisha jual barang sama gitu ya. Kemudian satu orang datang ke Alifa, orang kedua datang ke Alifa, lama-lama orang datang ke Alifa terus. Padahal barangnya Alifa dan barangnya Keisha itu harganya sama. That is cascade. Itu kan perilaku. Jadi lebih menarik kayak gitu. Ya, lebih menarik ke itu diimplementasikan ke something cascade tentang apa gitu. Gitu ya. Oke, paham ya Alifa? Oke, paham, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Next, silakan yang lain, Mungkin teman-teman. saya, Prof. Sela, ya silakan Sela. Celia, ya. Nah, jadi rencananya, Celia ya. Kok Sheila Celia. sih Celia? Ya oke. Nah, jadi rencananya itu saya itu mau terkait SNA dengan text classification-nya juga. Nah, rencananya Mm-mm. itu tentang gimana kepercayaan dari masyarakat itu terhadap layanan digital dari pemerintah, Prof. Nah, dari platform C, Mm. platform X. Itu gimana, Prof, menurut Prof? Mm-mm. Nah, Kamu rencananya mau itu lihat kamu ngelihat apa? Layanan apa tadi? kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. Jadi kamu lebih ke konten bukan SNA itu? Atau kamu Hmm, kan tahu bedanya kan? Kalau konten kan emosi, attitude, postingan orang-orang ya. Kalau SNA kan gerakan. Tapi
bisa digabung juga. Jadi kalau digabung kamu cari cerita supaya itu bisa digabung. Oke. Nah, rencananya itu Hmm. sebenarnya itu kalau misalnya SNA itu supaya nanti dia itu bisa tahu hubungan dari si penggunanya, siapa yang paling pengaruh, terus nanti si text classification-nya itu supaya bisa tahu masuk ke kategori kategori dari trust atau komplain dari si pengguna yang menyebarkan informasi Hmm. tentang informasi layanan digital tersebut, Prof. Nah, pertimbangannya itu sebenarnya itu kan kalau misalnya layanan digital pemerintah itu kan banyak, Prof. Nah, kalau misalnya Mm-mm. eh lebih baik dicari supaya nggak terlalu kompleks, mendingan fokus terhadap satu layanan digitalnya, misalnya kayak Cortex ataupun fokus ke BPJS Ketenagakerjaan, atau lebih baik memang secara umum untuk layanan digital pemerintah gitu. Jadi kenapa harus layanan digital? Kenapa nggak public services aja? Lebih umum lagi. Misalkan orang Eh, perizinan gitu kan. Ya maksudnya saya nanya aja, kenapa oh harus ya, digital kamu? ini sih sebenarnya lebih ke karena menarik aja untuk saat ini, tapi masih jadi pertimbangan juga sih sebenarnya. Ya, ya jadi gini, eh, public service view itu banyak jurnalnya. Jadi kamu mau ICT 4D atau mau public administration itu bisa semuanya ya. Nah, biasanya orang itu karena nanya behavior. Kalau behavior itu banyaknya ya lewat teks analitik ya. Tapi SNA kamu tadi mau melihat something lah ya, mungkin interaksi antar mereka apa. Tapi kalau kita secara teknikal kan itu nggak sulit ya. Jadi artinya udah sering. Tapi bukan berarti itu jelek, enggak. Kamu harus bikin framing. Framing apa sehingga kamu dengan alasan kuat kamu butuh misalkan apa apa yang kamu klasifikasikan misalkan emosi atau ekspektasi atau apa gitu ya, atau mungkin kamu pakai seperti papernya Fala atau yoga yang pakai multi stage ya, dan kemudian kamu juga bisa menambahkan network analysis. Kenapa pakai network analysis, kok kamu cari. Nah, dengan itu teori apa yang kamu jawab dari temuan kamu itu. That's okay ya. Nah, pertanyaannya mau apa dulu? Mau Cortex, mau BPJS. Ini kan masalah domain ya. Jadi artinya pertama, kenapa milih domain itu yang gimana pertama? Pertama yang datanya banyak. Data yang banyak itu yang biasanya banyak komplain. Ya kalau kamu milihnya Twitter jelas komplain. Gak ada Twitter isinya orang memuji. Ya. Yang kedua, bagaimana kalau misalkan datanya nggak cukup? Jadi kamu compare beberapa services. Nanti kalau compare beberapa services, kamu gimana interpretasinya? Jadi itu kan jadi masalah lagi. Jadi kamu mikirin lagi gimana. Apakah kamu ngomong public service secara umum atau spesifik? Kalau spesifik katanya cukup apa enggak? Nah, kayak gitu. Jadi artinya eh, 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 sangat possible, tapi dengan syarat yang tadi, yang paling terakhir itu memenuhi apa dalam konteks. Misalkan tadi jurnalis saya tunjukin ICT for Development. Indonesia kan negara berkembang. Bagaimana ICT yang dipromosikan menjadi efisien ternyata punya punya juga makna sebagai tempat ber ini apa namanya, berkeluh kesah bersama. Kalau orang berkeluh kesah, kalau kamu eh, kesel sama Cortex gitu ya, saya yang nggak ada urusan dengan Cortex kan jadi kesel juga gitu. Nah itu ada teorinya itu, gimana kesel itu nular. Jadi menurut saya sangat menarik. Tapi kamu mengemasnya itu harus bagus banget gitu, Sel ya. Oke, Prof. Makasih. Ya, ada pertanyaan lanjutan nggak? Untuk saat ini nanti mungkin saya cari tahu lebih dalam dulu biar Iya ya. Tapi yang penting tadi tuh teorinya itu gimana, karena kita punya punya ini ya, punya perspektif ya. Kenapa kita harus go digital? Kenapa digitalisasi? Ya karena kan tujuannya selalu baik, cepat, murah, akses. Tapi kan kenyataannya ada efek sampingnya. Nah, efek samping itu menambahkan ke teori khusus untuk Indonesia nih. ICT for Development di cerita tadi apa namanya Taylor and Francis tadi. Menarik itu. Saya baru ngeh tadi.
Oke ya? Oke, makasih Prof. Oke, siap. Silakan. Next, lagi ada teman-teman yang lain? Mangga. Mungkin aku Prof. Eh, Ya, silakan. Perkenalkan, Siapa? Rido, habis Rido Aji ya. Tadi saya lihat Pak Aji mau ngomong. Ya, Rido, oh silakan. ya jadi Prof kan aku tuh lagi membawa riset yang problemnya itu sebenarnya aku lebih ke media healthcare, Prof. Jadi kan Ke, sekarang ke banyak mana? Ke mana? media healthcare, Ke mana? ke media healthcare. Med, Jadi media ya healthcare. lain Oke. ke healthcare, healthcare bidang bidang healthcare. Jadi gini, Prof. Oh, oke. Sekarang kan banyak ya Prof ya, kita data wearable yang kayak misalnya smartwatch, terus touchscreen HP dan lain. Itu kan datanya masih data-data yang mentah kan Prof. Sedangkan aku kan di bidang Mm-mm. AI ya Prof ya. Nah aku mikir ya kenapa Mm-mm. nggak jadi itu kemarin tuh ada case yang dimana aku tuh kemarin sempat baca di WHO itu tuh mereka ngomong kalau misalnya penyakit kardiovaskular itu tuh per tahunnya bahkan per detiknya tuh udah ada yang terkena gitu. Sedangkan penyakit-penyakit kayak gitu tuh nggak kelihatan, Prof. Tiba-tiba aja muncul gitu. Padahal kalau kita lihat dari secara lifestyle, dari secara kehidupan itu tuh bisa dilihat, Prof. Jadi kayak misalnya aku lifestyle-nya kayak behavioral analytic kayak misalnya aku sering tidur malam, ngopi dan lain. Nah itu tuh kan sebenarnya kan bisa dilihat dari data wearable yang kita pakai kan, behavioral analytic kan, Prof. Nah aku mikirnya sebenarnya ya itu Mm. tuh bisa dikembangkan buat menjelaskan dan buat mencegah sebelum hal itu terjadi gitu, Prof. Karena aku ngambil case dari kakekku sendiri. Jadi kakekku sendiri itu tiba-tiba dari yang tadinya sehat atau aware tiba-tiba besok kemudiannya dia langsung kena stroke, stroke, Mm. Prof. Padahal sebelumnya belum pernah ada penyakit apa apa gitu, Prof. Dan ternyata Itu dari dokter adikmu, adik. kakek, Oh, Prof. kakek, kakek. Iya Oke, kakek. Oke, kakekku. oke. Nah, jadi aku penasaran kan, kayak padahal makanan yang dimakan sama nenek saya sama, kegiatannya juga sama. Cuman ada beberapa hal-hal kecil yang nggak kita lihat dan itu tuh semua masuk ke wearable data itu yang aku bilang tadi, Bro. Nah, Ya, 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 ya. aku tuh kepikiran buat bikin risetnya. Kenapa nggak kita bikin multimodal learning AI yang dimana dia bisa menggunakan LSTM sama Transformers buat ngebaca data behavioral analytic-nya gitu loh, Bro. Buat bisa Ya, ya, ya. mencegah Ya, sebelum ya. itu gitu. Sebenarnya saya mau nanya. Uh, Jadi kamu kan ini berarti technical banget berarti kan? Teknis ya? uh, nah, aku outputnya, ntar aku cuma tadinya kan aku emang teknikal kan, Prof. Terus setelah aku riset-riset lagi, emang udah banyak risetnya juga, tapi beberapa tuh cuma menggunakan beberapa data dan dia nggak secara general gitu loh. Jadi kayak banyakan tuh kayak misalnya fokus ke Alzheimer doang gitu. Nah, aku tuh bikinnya frameworknya jadinya, Prof. Soalnya belum pernah ada Nah, yang menggunakan itu. sekarang kalau 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 framework itu kan gini ya, problem di itu kan real time monitoring dan itu Iya, banyak sekali risetnya. Bahkan mungkin kalau sekarang lebih advance lagi, bagaimana kalau kita pakai smartwatch, premi asuransi kita berkurang karena kita bisa termonitor habit kita, kondisi tekanan darah kita, heart rate kita. Tapi kan itu praktikal ya. Jadi artinya itu cara gitu loh. Jadi bukan sesuatu hal yang ya kamu bisa aja itu namanya governance. Tapi kan itu jadi cuman satu cara gitu. Tapi governance-nya healthcare yang lebih luas lagi dan mungkin ya bisa sih nanti dengan digabungkan. Tapi menurut saya kalau berangkatnya dari technical itu agak berat, Rido. Bukannya saya nggak suka teknikal ya, saya orang teknik, saya S3 juga teknik ya. Cuman saya melihat nanti kamu akan kebawa ke teknikal, akhirnya yang kamu kontribusikan tanggung. Ya kan ada nanti orang stroke, ada ini, terus kamu bikin frameworknya, eh, saya rasa pasti udah ada gitu. Jadi itu kan simplify ya, data driven decision making ya, data ingest ya masuk, kemudian model mendeteksi, model warning dan lain sebagainya. Most likely non technicalnya itu kan mudah, tapi technicalnya detailnya yang jadi masalah. Kan gitu ya? Ya itu ya. iya, bener, Prof. Jadi saya pikir Sebe- eh Mm-mm. eh kalau kamu ke healthcare,
kamu kontak yang namanya Zain. Zain. Ya, Zain Zain. itu anak 2025. Ya, dia belum beres. Kamu kerja bareng dia. Dia bikin generatif AI di BPJS. Pasti itu kerjaannya banyak. Dan dia ada satu grup sama saya dengan dosen UGM. Ya. Jadi Iya. itu lebih jelas itu karena jelas tentang proses klaim dengan generatif AI, dengan agentic AI. Jadi itu lebih lebih apa ya, lebih mundur lah, lebih generik, bukan lebih detail. Gitu Oh, ya Rinto? iya Prof. Sebenarnya aku juga agentic AI, Prof. Jadi, tapi aku agentic AI-nya, ya aku pakai metode itu, Prof. Learning-nya itu pakai LSTM Hmm. sama Transformers. Nah, ntar outputnya itu aku bakal ngebuat explainer AI. Jadi kayak dia bakal ngasih tahu nih, misalnya dari behavioral analytic-nya, setelah dianalisis dari data-data wearable itu, terus bakal keluar nih Hmm. 5 potensi penyakit. Nah, ntar bakal banyak, jadi kayak ada persenannya gitu loh, Prof. Yang ini lebih lebih bakal bisa kena, Ya, resikonya ya. lebih gede gitu-gitu. Nah, tapi kan kalau kamu mau melakukan itu kan kamu butuh technical. Padahal kamu sendiri Bener, tadi ngomong framework. iya Jadi sih ada bener, Prof. kontradiksi. Jadi nanti nggak akan ketemu. Mendingan kita tuntaskan dari awal. Saya nggak mau kamu ngomong teknis, tapi sadar pas sadar, oh iya sulit, jangan. Iya Jadi sih, kita yang realistis saja, ya. Jadi iya. jangan jangan. Saya tahu maunya kamu pakai LSTM, pakai nanti presentasi multi class classification, tapi itu kan butuh datanya. Problemnya itu datanya dari mana? Dan pasti kan harus ada data orang sakitnya kan. Repot lagi kalau Iya. data orang sehat mungkin bisa aja gitu. Sebenarnya Jadi kalau yang realistis. iya sih sebenarnya, Prof. Sebenarnya aku udah kepikiran juga emang problem aku tuh di data. Jadi alhamdulillahnya aku punya kenalan yang benar-benar punya rumah sakit gitu, Prof, yang bisa aku ambil datanya. Dan aku udah izin gitu. Emang sebenarnya aku udah kepikiran buat Nah, teknikal oke. tadinya. Oh, nggak apa-apa. Kalau kamu punya Iya. datanya, kalau kamu yakin, tapi jangan menunda. Siap, Ya, Prof. jangan menunda itu artinya gini. Ya nanti ada temanku, ya itu kejadian saya udah berulang-ulang ya. Tapi akhirnya pas udah tanya, Pak, ternyata datanya nggak bisa dijalankan, Pak. Ya kita udah wasting berminggu-minggu dan akhirnya saya nggak 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 anti teknik, saya malah suka sekali teknik. Cuman saya Oke, Prof. tahu saya nggak akan expect kalian teknik karena datanya belum tentu kalian punya. Kalau punya silakan, tapi kalau nggak bisa jalan, move on Siap, gitu, Prof. Cuman ya. yang sekarang aku bimbangin adalah, Prof, yang perlu Nah, aku buat nyampein ke conference itu dalam bentuk apa dulu atau nyampe langsung ke technical frameworknya langsung di conference-nya itu atau gimana ya? kalau 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 conference tuh always technical, Always always technical, oke. technical. Iya, always technical. Bisa pakai simulasi, real Hmm, problem, bisa membuktikan model dan lain sebagainya. It's always technical, oke, ya. oke. Oke. Berarti berarti conference aku mengarah ke situ dulu gitu ya, Prof, ya. Ke Iya, tapi technical kalau aja kamu langsung. bikin kamu conference, kemudian kamu bikin jurnal, kamu nggak boleh, bukan nggak boleh, saya larang juga. Conference-nya ini, jurnal yang lain jangan. Iya, Harus ya. ada satu nada. Karena Iya, nanti kalau enggak, kalian kerja 2 kali nanti. benar, Prof. Benar. Ya, Oke, siap. Makasih, oke, Prof. oke, silakan. Ya, nextnya siapa tadi? Aji, ya silakan Ji. Baik, Prof. Mau Ya, bertanya, Prof, kan eh, saya meminati bidang agentic AI, di mana mm-mm, kemarin-kemarin sempat diskusi brainstorming dengan AI itu menemukan topik untuk Neuro-Symbolic Hybrid Governance Framework for Adaptive and Reliable Agentic AI. Di mana mm-mm, sekarang sistem agentic AI itu sangat bergantung pada neural, tapi sering juga nggak konsisten kayak halusinasi ya. Nah, sementara mm, sistem simbolik yang berbasis aturan itu kan kaku banget. Nah, mm-mm, aku lihat saat saat ini tuh belum ada kerangka kerja untuk mm, mengawasi otonom agentic AI untuk tetap patuh aturan tapi mm, tetap fleksibel gitu. Nah, jadi mm, aku bakal fokusin
untuk pengembangan arsitektur tata kelola yang Hmm, ngegabungin kecerdasan generatif LLM dengan hmm. disiplinnya logika simbolik, Prof. Nah, itu eh, bagaimana menurut Prof sendiri? Itu kamu harus kuat komputer sainsnya itu. Jadi Oh, simbolik itu kan artinya komen ya, perintah ya, perintah-perintah komen gitu kan. Jadi kalau tadi kamu bilang komen itu tidak bebas dan selalu butuh inputan manusia, sementara agentic AI can think by themselves, eh, tapi ada resiko. Nah, tapi kan itu sekarang sudah diterima sebagai suatu fakta bahwa ada kelebihan dan kekurangan, dan tentunya itu peluang juga buat kamu. Eh, saya nggak kebayang nanti hasil akhirnya mau kayak gimana. Apakah suatu guidance, apakah suatu apa rekomendasi atau suatu ya. apa gitu. Saya masih belum bingung, saya masih bingung gitu. Ya, untuk saat ini aku juga masih membayangkannya untuk sebuah Mm-mm. arsitektur guidance lah, itu Prof. Ya, Untuk misalkan hmm, gini, eh, ada orang di perusahaan dia kapan sebaiknya pakai agentic AI, kapan sebaiknya pakai biasa gitu kan, komen biasa gitu bukan? Berarti kan banyak eh, rules-nya nanti atau gimana? kalau untuk simboliknya lebih kita tuh menanamkan boundaries atau ya sekat-sekat buat agar AI-nya terpatok pada sekat-sekat Oh, tersebut, namun supaya tetap supaya fleksibel. nggak melewati batasan gitu ya. Ya, boundariesnya, Prof. Ya, jadi misalkan kamu perintahkan kamu coba akses Keisha gitu supaya ini layak diterima apa enggak gitu. Terus boundariesnya apa? Keisha nggak boleh diterima, nggak boleh ditolak. Ada boundariesnya eh, jangan lihat gender, gitu misalkan. Hmm. Pokoknya lihat aja kemampuan dia gitu. Tapi kan itu is a part of prompt gitu. Dan pertanyaannya apakah kalau AI-nya dikasih gitu dia akan nurut? AI-nya aja kadang-kadang salah ya. Karena salah itu bukan karena AI bodoh, karena keterbatasan AI saat ini. Kecuali begini problemnya, AI-nya udah sangat sophisticated. Terus dia